Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Selamat hari Minggu. Dan pada minggu yang indah ini, yang cerah yang Tuhan berikan bagi kita. Semua sehat kan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sepanjang satu minggu kita sudah menjalani segala aktivitas kegiatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan semuanya pastilah dituntun oleh Tuhan. Kalaupun ada tantangan, rintangan, kalaupun ada Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi justru karena Tuhan sayang. Tuhan mau kita terus diproses hari demi hari, dibentuk hari demi hari, agar kita terus bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita tidak berkata Tuhan Yesus baik hanya karena kita dengar dari orang, hanya karena dengar cerita orang, tetapi kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita semua yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita semua yang sudah merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Kalaupun hari ini mungkin detik ini masih ada beberapa persoalan yang tertinggal yang masih belum terselesaikan, tapi yakin dan percayalah, Dia yang sumber pengharapan kita, Dia sumber kekuatan kita, Dia yang punya kuasa yang dahsyat, Dia yang sanggup membawa kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu janjinya, dan iya dan amin. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan penyembahan, penyerahan kepada Tuhan. Dan saat ini kita berada di rumahnya, Tuhan bertata, Tuhan ada di tempat ini, matanya tertuju kepada setiap kita. Dan sebagai anak-anaknya, mari kita mau datang seperti seorang anak kecil yang datang dengan kepolosan di hadapan Bapa. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Aku datang ke rumahmu sebab aku merindukan Engkau Tuhan. Kami semua merindukan hadirat-Mu. Kami semua merindukan perjumpaan dengan Engkau. Karena itu kami datang ke rumah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Bahkan di saat kami mulai melangkah menjauh dari Engkau, Engkau terus berusaha untuk menarik kami kembali, untuk tidak semakin jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, yang tinggal di dalam setiap hati kami, penuhi kami semua. Bekerjalah bagi setiap kami, bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan, bahwa kami naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi ini, sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau yang Tuhan yang sanggup untuk pulihkan hidup kami. Kau Tuhan yang sanggup untuk sembuhkan kami. Kau Tuhan yang memberkati kami. Dan kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Pagi ini kami mau bernyanyi, memuji, menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur bagi-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dalam hadirat Tuhan Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan sakitku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang terus memberkati kami. Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan kami balas semua kasih yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu. Segala hormat dan pujian hanya bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas semua kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari naikkan syukur-Mu lebih lagi. Angkat kedua tangan-Mu bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak hanya bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus dengan sepenuh hati kita mau katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak. Terima pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Memang betul Bapak Ibu Saudaraku terkasih, di saat kita sedang dalam keadaan senang, segala halnya semua berjalan dengan lancar, dengan mudah mulut kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi apakah pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami sakit, kita masih mudah berkata Tuhan terima kasih. Tapi Tuhan selalu ingatkan bagi setiap kita, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena dengan kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita akan terus semakin melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itu tandanya kita berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, secara pribadi datang pada Tuhan, membawa syukur, membawa ucapan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Apapun bentuk yang Tuhan sudah kerjakan, biar Roh Kudus yang ingatkan, agar kita saat bernyanyi itu semua keluar dari hati kita yang paling dalam sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kita. Bagaimana firman-Nya tergenapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami semua penuh dengan ucapan syukur. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, itu sudah satu berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup kami di hari itu. Dan kami juga yakin di hari itu
Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan juga yang akan memberkati kami. Tinggal kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan buat hidup kami. Dan kami pagi ini di tempat ini ingin memuji-Mu dan menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kau satu-satunya yang layak. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu Yesus Tuhan besar, dan Kau yang layak untuk dipuji Tuhan. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, Kau yang layak dipuji Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami mau lebih lagi melompat memuji-Mu, bertepuk tangan, bersorak-sorai, menari bagi Engkau Tuhan. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami. Kasih dari surga mengalir atas setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan kami merasakan lawatan demi lawatan yang Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Baik lewat puji-pujian penyembahan kami, ataupun lewat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami akan pelajari nanti Tuhan. Biar Tuhan, kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom, shalom. Ada sukacita?
boleh bagikan sukacita yang paling luar biasa yang ada pada dirimu buat kiri kananmu. Ya, kasih senyum yang paling manis yang ada pada dirimu. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Setiap baru setiap harinya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan semangat di hadapan Tuhan. Yo, sama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Mari nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Kasih Tuhan, yo sama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita kita mau menari bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Mari menari lagi buat Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Masih bisa menari lagi? Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita mau katakan selamanya, selamanya. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya, selama hidup kita. Amin. Sebab mulut kita ini harusnya dipakai untuk selalu memuji Tuhan. Amin. Dan kita mau katakan sekali lagi, Kaulah kuatku. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Apapun masalah yang ada di depan kita, kita akan bisa lewati semuanya. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Kata-katanya luar biasa Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mau katakan, meskipun
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan penuh iman di hadapan Tuhan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tuhan sumber kekuatan kita, dan Tuhan yang akan membawa kita terbang. Amin. Siap terbang bersama dengan Tuhan? Kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Mari naikkan pujian dengan semangat. Amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan firman-Mu. Amin. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan dengan sungguh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari terbang bersama dengan Tuhan. Ku kan terbang, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan dengan iman, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Kita akan aman di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan penuh semangat katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan dengan sungguh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari Tuhan terbang. Bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Sama-sama kita mau katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh bentangkan tanganmu. Ku kan terbang tinggi di awan, ya, bersama-Mu. Enak loh terbang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu. Lebih lagi jemaat Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan,
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Katakan ku kan aman, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita semua akan aman di dalam Tuhan. Sebab Dia yang menopang kita. Luar biasa. Kita terbang tinggi di bawah Tuhan. Sebab firman-Nya yang menjadi kekuatan kita dan penopang kita. Dan pagi hari ini, mari sama-sama Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Biar pagi ini kita mau duduk manis, duduk diam, mendengar suara Tuhan. Kalaupun di depan ini nanti yang akan berdiri adalah Bapak Gembala kita. Tetapi kita percaya, apapun yang keluar dari mulut lidah Bapak Gembala, itu adalah suara Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap kita. Dan mari kita membuka hati kita. Biar Tuhan lawat kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian atas setiap apa yang akan kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Mari angkat tangan-Mu sebagai bukti penyerahan-Mu di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kau melihat tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Kami berserah hanya kepadamu. Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, sekali kita mengatakan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami. Engkaulah Tuhan, sumber kemenangan kami. Syukur kami boleh memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Syukur kami boleh bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara-saudara kami seiman. Bersyukur berkesempatan kami beribadah. Ada banyak orang Tuhan yang ingin beribadah seperti kami, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena mereka tidak berdaya karena sakit. Karena mereka Tuhan tidak bisa melakukannya karena mereka mengalami gangguan-gangguan dari pihak-pihak tertentu. Kalau kami bisa beribadah hari ini, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba mau menyerahkan diri sekali lagi kepada-Mu. Beri hamba kekuatan, Tuhan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus salib. Amin. Shalom. Saya dikasih Tuhan. Saya melalui di bawah ya, tidak di atas. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, istri saya mau menyampaikan kesaksian sedikit. Tahun ini bulan September tanggal 7, Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun lagi menjadi 57 tahun. Dan Tuhan percayakan juga tahun ini saya menyelesaikan tugas saya yang saya emban selama kurang lebih 31 tahun. Saya bersyukur kalau saya lihat perjalanan dalam tugas yang Tuhan percayakan, saya harus bekerja di perbankan. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang pernah kerja di bank, itu cukup membuat kita kadangkala stres. Membuat kadangkala kita bilang mampu gak ya sampai saya selesai pensiun. Itu yang teman-teman saya katakan kemarin. Sampai gak ya Ci, saya seperti Ci Rita menyelesaikan kerja di perbankan. Saya bilang pasti bisa karena Tuhan. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya masuk bekerja itu dari umur 22 tahun kayaknya kalau gak salah. Saya harus meninggalkan anak-anak untuk bekerja. Dan saya bersyukur
mereka walaupun saya harus tinggalkan bekerja 1 harian full, kadang saya harus lembur, tapi tangan kasih Tuhan menyertai anak-anak kami sampai mereka bisa bertumbuh, mereka bisa mandiri, dan saya lihat Tuhan luar biasa untuk kami sekeluarga. Secara singkat saya ceritakan, saat saya di info dari pusat bahwa saya akan pensiun itu waktu umur 55, rata-rata bank itu 55. Tapi pusat minta saya lanjut. Saya nggak tahu sampai saya 2 tahun dipercayakan terus lanjut, walaupun saya sudah merasa saya itu nggak kuat karena saya harus ngikutin ujian, saya harus ngikutin training setiap Sabtu, Anda nggak tahu, dan saya harus banyak belajar tentang perbankan, sedangkan dengan usia saya yang segini, saya merasa saya tuh kayaknya udah nggak bisa ngikutin ya untuk kegiatan perbankan yang itu banyak ininya. Tapi Tuhan saya yang bilang, Tuhan tolong saya pasti bisa. Dan terakhir kemarin saya lihat dan saya ajukan ke pusat, Pak, kalau saya lihat di sistem saya harus selesai di usia saya yang ke-57. Ya katanya, nanti kami kirim email ke ibu ya. Saya maju lagi ke pusat, mereka minta lagi, tolong ya bantu Bu Rita 1 bulan lagi, dia bilang. Baik Pak, saya bilang, saya bantu 1 bulan lagi. Sebelum saya pensiun, saudara tahu Pak Nengah mengalami musibah itu bulan Juni. Sedangkan September saya harus pensiun. Saya nggak tahu apa Tuhan rencanakan hal ini terjadi. Saya sedang mempersiapkan pensiun, Pak Nengah mengalami musibah. Sampai saya sudah bilang, cuti saya masih banyak loh Pak. Kalau bisa kita pakai, lihat Papi di Blitar. Kita liburan sama Papi. Iya oke Ma. Ternyata saya harus merawat Pak Nengah. Sampai cuti saya benar-benar habis. Dan pusat saya ajukan, Pak saya harus, kalau saya nggak dapat yang membantu saya harus cuti unpaid. Saya bilang, oke boleh cuti unpaid. Tapi ibu tidak digaji selama 3 bulan katanya. Sampai suami ibu sembuh. Oh Tuhan, saya bilang, 3 bulan saya nggak harus gajian. Tapi ya udah, saya percaya Tuhan pasti tolong. Melalui Ibu Meliana, Tuhan pertemukan saya dengan seorang yang membantu di rumah ini, yaitu Bibi. Luar biasa. Tuhan memberi saya penolong. Saat saya butuh saya harus masuk kerja. Dia bekerja dengan baik, merawat Pak Nengah dengan baik. Itu hal yang saya rasakan, Tuhan baik. Di tengah musibah yang kita alami, tapi Tuhan membangkitkan kita dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya nggak menyangka saya bisa dapat pembantu sebaik itu dengan waktu yang cepat. Saya minta bantu doa untuk Bapak Ibu semua, dukung saya dalam doa supaya Tuhan persiapkan saya untuk saya benar-benar masuk pensiun ini saya tetap sehat. Itu aja saya minta, karena banyak yang mungkin kaget ya, biasa kerja nggak kerja, biasa terima setiap bulan apa yang didapat nggak dapat. Itu mungkin maka teman saya bilang, Ci lu harus kuat ya, Ci lu harus kuat. Iya saya bilang saya harus kuat. Terima kasih Bapak yang selalu doa, luar biasa. Dan anak-anak kami Nike Voske yang selalu dukung saya dalam doa. Dan saya selalu tekankan sama Nike Voske, andalkan Tuhan, itu aja. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Apapun yang Tuhan kerjakan, lakukan. Saya itu saksikan ke teman-teman saya di pusat kemarin. Kalau dia bilang, Ci gue sampai gak kayak lu ya, sampai pensiun gini. Berat Ci, sekarang berat dia bilang. Kita kena nilai marginal kita langsung downgrade, langsung dipindah, dan downgrade itu posisi jabatan kita turun. Beberapa sudah masuk di pusat karena downgrade. Saya bilang kita kuat, pasti karena Tuhan. Sampai kepala divisi saya bingung. Gue terharu diwejangin sama ibu pendeta ini satu. Kepala divisi saya bilang, Pak, Papa pasti juga kuat. Doain ya Po ya, supaya saya juga bisa pakai popok. Iya Pak. Makasih Bapak Ibu untuk doanya, untuk kami sekeluarga. Bapak Nengah, saya bersyukur pagi ini bisa melayani untuk kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama. Saya percaya pemulihan Tuhan akan Tuhan lakukan untuk suami saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang pasti beritakan IIS, istri ikut suami. Ya. Jadi nanti
mana saja saya pergi, Bu Rita akan mendampingi saya. Ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan berjudul Komunitas Rohani dan Pertumbuhan Iman. Saudara, antara komunitas rohani dengan pertumbuhan iman itu memiliki hubungan yang sangat erat ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 mulai. Orang-orang yang mendengar perkataannya itu memberi diri dibaptis. Yang mendengar perkataannya itu arti khotbah dari Petrus, ya, yang ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah, lalu banyak orang memberi respon atas khotbah itu, dan hari itu firman Tuhan mencatat 3.000 orang yang bertobat. Mereka menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis. Ini respon yang baik, ya. Ketika mendengar firman Tuhan, memberi respon yang baik. Mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah mereka memberi respon, dibaptis, jumlah mereka bertambah, lalu apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya mereka mau tertarik komunitas, sebuah persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan ini. Nanti kita lihat bersama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka jual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Perhatikan, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai. Perhatikan, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang-orang melihat cara hidup jemaat mula-mula itu, orang menyukai. Mereka memiliki cara hidup berbeda dengan orang lain, sehingga membuat mereka disukai banyak orang, dan itu akan membuat jumlah mereka semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa manusia dikatakan makhluk apa? Sosial. Makhluk yang bersosialisasi, berinteraksi. Manusia yang suka yang berkumpul ya, senang guyup. Sehingga banyak mereka membuat komunitas-komunitas. Ada komunitas yang berdasarkan hobi. Misalnya hobi motor gede, hobi main sepeda. Wah, mereka kumpul orang-orang yang hobi main sepeda, orang hobi mancing, hobi-hobi yang lain, bola mania dan sebagainya. Ada juga komunitas berdasarkan mungkin asal daerah. Kan ada, misalnya perkumpulan orang Pontianak, Kalimantan bersatu atau apa ya kan, misalnya ada
daerah-daerah di perantauan gitu kan, apalagi kalau di luar negeri ada Persatuan Pelajar Indonesia, Eropa, Amerika. Jadi mereka bikin komunitas, bikin perkumpulan. Dan semua tentu perkumpulan-perkumpulan itu sangat baik, ya, membangun kebersamaan dan sebagainya. Nah, tetapi sudah dikasih Tuhan, kita boleh saja masuk dalam komunitas-komunitas tertentu. Tetapi komunitas yang penting perlu kita ikuti adalah komunitas rohani. Ya. Boleh ikut komunitas, mungkin Bapak Ibu yang orang perantauan ikut komunitas yang berasal dari daerah tertentu untuk ya mengingatkan kembali, bernostalgia dengan daerah, ya, jadi merasa seperti di daerah sendiri, ketemu teman-teman lama, itu boleh-boleh saja. Itu baik-baik saja. Tapi lebih daripada itu, seperti tadi yang kita baca firman Tuhan, jemaat mula-mula ketika mereka telah memberi respon terhadap firman Tuhan, mereka dibaptis, mereka sudah menjadi orang yang percaya, mereka mau komunitas orang percaya pada waktu itu. Mereka tinggalkan persekutuan, mereka mau tertanam menjadi jemaat, menjadi kelompok dari jemaat pada waktu itu. Kenapa kita perlu masuk dalam persekutuan atau komunitas rohani? Komunitas rohani menjadi bagian penting dari perjalanan iman orang percaya. Mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas rohani, seperti sekarang, saudara, ada di dalam komunitas rohani, akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Saudara, penting sekali, karena itu kalau ada persekutuan-persekutuan di gereja, sebenarnya kita seharusnya sudah memiliki kelompok-kelompok komunitas kecil yang disebut dengan kelompok sel. Tapi kita belum berhasil, selalu sudah dicoba, selalu ada saja kendala. Padahal seharusnya itu harus ada di dalam sebuah gereja, ya, komunitas kecil. Kita memang berkumpul setiap minggu seperti hari ini ibadah raya, ini kebaktian umum. Tapi memang penting sekali di dalam sebuah gereja ada kelompok-kelompok kecil, komunitas rohani yang kecil, yang lebih kecil, ya. Karena apa, saudara? Karena hubungan antara komunitas rohani dan pertumbuhan iman sangat erat dan saling mendukung, ya. Jadi hubungan antara komunitas rohani dan pertumbuhan iman sangat erat. Dipindah. Mendukung. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan ini, ya, mengenai hubungan komunitas rohani yang kenapa penting? Karena yang pertama, di dalam komunitas rohani kita akan mendapat dukungan emosional dan spiritual, saudara. Komunitas rohani menyediakan lingkungan yang aman untuk berbagi pengalaman. Saudara, sebenarnya ini pentingnya kita ada dalam sebuah komunitas rohani. Kita bisa berbagi pengalaman, kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan pencarian spiritual, artinya hal rohani. Nah, dukungan dari anggota komunitas dapat memperkuat iman kita. Jadi komunitas rohani ini harus menjadi tempat yang aman untuk kita berbagi pengalaman, kesulitan. Jadi
kalau kita ada di dalam komunitas ini, seharusnya kita akan bisa berbagi di situ. Pengalaman-pengalaman, ya sharing, pengalaman dengan Tuhan, bahkan kesulitan-kesulitan. Dan seharusnya tempat itu harus menjadi tempat yang aman untuk kita berbagi. Tapi seringkali kenapa banyak juga komunitas menjadi bubar? Karena tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk orang-orang berbagi, orang-orang menyampaikan sesuatu. Nah, saudara, kita harus, seharusnya kita harus ada dalam komunitas itu. Karena di dalam komunitas rohani itu saudara akan mendapat dukungan secara jiwani maupun secara spiritual, secara rohani. Dan ini akan membuat kita, iman kita semakin bertumbuh. Seperti jemaat mula-mula. Mereka bukan saja bertumbuh secara rohani, secara spiritual mereka, iman mereka, tapi juga mereka dikatakan mengalami pertumbuhan secara jumlah. Karena mereka di sana dikatakan mereka berbagi bersama. Mereka saling peduli satu dengan yang lain. Mempedulikan kesulitan satu dengan yang lain. Paling tidak saudara, ketika kita ada dalam komunitas, kita bisa berbagi, menyampaikan apa yang ada pada kita. Dan itu akan membawa kepada sebuah kelegaan. Karena menurut psikologi, ketika orang menyampaikan saja apa yang dia sampaikan dan orang mau mendengar, itu lebih dari 50% bebannya sudah hilang. Nah, ini penting ya, ada sebuah komunitas. Jadi jadilah jemaat yang tertanam ya di sebuah komunitas rohani tentunya. Jangan hanya mengikuti komunitas-komunitas yang umum. Di situ memang Bapak Ibu bisa menyalurkan hobi dan sebagainya. Tetapi komunitas rohani itu akan berdampak kepada iman kita. Semakin orang jauh dari komunitas rohani, maka pertumbuhan imannya tidak akan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Coba Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang seringkali meninggalkan komunitas rohani, atau bahkan mungkin cukup lama tidak ada dalam sebuah komunitas rohani, kita bisa lihat pertumbuhan iman atau spiritual orang itu. Bagaimana hidupnya? Apakah hidupnya akan semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Kita akan bisa melihatnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, di dalam komunitas rohani kita bisa belajar bersama. Dalam komunitas anggota dapat belajar dari satu sama lain melalui diskusi, ya kan? Studi Alkitab dan pengajaran. Pembelajaran kolektif ini membantu memperdalam pemahaman iman. Jadi kalau ada komunitas, kita ada dalam satu komunitas rohani, kita bisa belajar bersama, sudah diskusi. Kadang-kadang kan kalau seperti ini satu arah, one way, satu arah saja dari pengkhotbah kepada jemaat. Tapi ketika kita ada dalam komunitas rohani,
kita bisa berdiskusi, dan itu akan memperdalam. Saya melihat ya, ketika masih ada PA, itu bagus. Bisa diskusi di dalam PA, bisa tanya jawab, sharing, ya, pemahaman firman Tuhan. Cuma sayang, makin lama yang ikut PA makin apa? Iya, yang datang hamba Tuhan doang. Kita mau diskusi apa, Bang? Semua Tuhan ya. Bukan berarti hamba Tuhan hebat-hebat, artinya waktu masih banyak ini kan Bapak Ibu juga semakin diperkaya ya. Semakin bukan saja sekedar wawasan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita akan mengalami sebuah pertumbuhan iman yang baik. Komunitas bagi kita bukan hanya tempat untuk bisa bertukar kisah, tetapi juga tempat untuk belajar bertumbuh di dalam doa. Saudara, karena yang tidak bisa berdoa akan diajar dan dilatih untuk berdoa. Saya percaya di jemaat ini tidak semua bisa berdoa. Mungkin, coba, pasti ada. Maksudnya berdoa di ini ya, berdoa di umum. Kalau berdoa pribadi udah pastilah. Kalau disuruh doa di umum, nah, di sini tempat untuk kita belajar bersama, tempat untuk berlatih bersama. Sesudah terus bertekun dan bertumbuh dalam persekutuan doa bersama-sama, bertekun di dalam doa membawa kekuatan rohani dan juga menyatakan kemenangannya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam komunitas kita bisa belajar bersama banyak hal. Jadi mempraktekkan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Yang ketiga, pengalaman berbagi. Nah, dalam komunitas, kesaksian dan pengalaman anggota komunitas dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Melihat bagaimana orang lain mengatasi tantangan iman dapat memperkuat keyakinan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam komunitas itu kita bisa berbagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kan kita seringkali merasa diri kita orang yang paling menderita. Kita merasa seringkali bahwa saya orang yang paling banyak masalah. Saya orang yang paling banyak pergumulan. Saya orang yang paling berat beban, memiliki beban yang paling berat. Tetapi ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, lalu pada saling berbagi, ternyata masih banyak orang yang lebih daripada kita. Dan banyak orang yang dikuatkan ketika melihat, lah ternyata orang itu, bapak itu, ibu itu, keluarga itu lebih berat bebannya dari apa yang saya alami. Saudara, saya pernah merasa bahwa saya udah, ini dengan apa yang saya alami, udah rasanya bagaimana begitu. Sempat kok saya jadi tidak berdaya begini, kok saya jadi kayak bayi.
semua dibantu orang, semuanya dibantu oleh orang, terutama oleh istri tentu. Saya merasa, aduh, kok begini? Tapi ketika saya didatengin oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan, dikunjungin, termasuk di sini sering ada beberapa hamba Tuhan datang. Ya ampun, ternyata mereka juga punya beban yang lebih berat dari apa yang saya alami. Dan itu akhirnya membuat saya ternyata mereka mengalami tantangan yang lebih besar dari apa yang saya alami. Walaupun itu bukan komunitas, tapi ketika mendengar kesaksian-kesaksian mereka, waduh, luar biasa. Saya rasanya terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang mereka alami. Saya sakit. Tapi seperti tadi istri saya cerita, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat apa yang saya alami. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam komunitas itu kita bisa berbagi pengalaman. Saya senang rekan-rekan kami hamba-hamba Tuhan sering datang bercerita. Ini pendengaran belum seberapa Pak. Saya paling menderita. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan saya, puji Tuhan benar, saya dikunjungin teman-teman. Itu justru teman-teman berbagi kesaksian itu membuat saya, memotivasi saya, dan membuat saya bisa bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Memang karena kepanikan pada waktu salah langkah pergi ke rumah patah tulang ya. Tapi saya melihat kok bisa Tuhan begitu luar biasa menuntun kami yang sudah salah. Jadi karena panik mestinya saya ke rumah sakit, tapi ke rumah patah tulang. Dan kalau secara manusia buang-buang waktu 1 minggu di situ. Tapi bagaimana bisa melihat cara Tuhan untuk buka jalan sampai bisa masuk rumah sakit yang boleh dikatakan tipe A dan ditangani oleh dokter yang terbaik di situ. Nah, jadi melalui komunitas di mana kita bisa saling sharing, berbagi pengalaman, kita akan dikuatkan satu dengan yang lain. Saudara, di dalam teknik counseling ada namanya group counseling atau counseling group. Jadi satu grup nih mungkin 7 atau sampai 10. Nah, di situ konselor suruh satu-satu orang cerita apa masalahnya. Konselor memberi nasihat tanpa konselor memberi jangan. Mereka semua sembuh, mereka pulih. Kenapa? Karena ternyata yang tadinya datang dia merasa dirinya paling
berat, tapi begitu dengar yang lebih. Ada orang yang kehilangan anak, maksudnya anaknya meninggal. Wah, dia sudah terpuruk. Tapi ketika mendengar ada seorang ibu, anaknya 2 orang yang meninggal, 1 di luar negeri, kecelakaan, kemudian juga di dalam negeri. Lalu yang 1 ini langsung, oh Tuhan, ternyata ibu itu kuat, kok saya gak kuat ya? Nah, ini penting ada di dalam sebuah komunitas. Kesaksian terbaik adalah kesaksian yang sesuai pengalaman bersama dengan Tuhan, ya tentunya ya, bersama dengan Tuhan. Nggak boleh dibuat-buat dan dilandasi oleh doa kepada Tuhan. Pengalaman itu bisa berupa pertolongan Tuhan, mujizat, ketekunan dalam pembentukan karakter. Pak Ibu, yang keempat, karena saya berdirinya belum terlalu kuat, jadi cepat nih. Yang keempat, pengembangan karakter, saudara. Kesaksian dan pengalaman anggota komunitas dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Melihat bagaimana orang lain mengatasi tantangan iman menjadi memperkuat keyakinan. Loh, kok ini ya? Iya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini salah ketik nih. Di dalam komunitas kita ada pengembangan karakter. Karakter kita akan berkembang di dalam komunitas itu. Kenapa? Karena dalam komunitas itu terjadi besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Jadi melalui interaksi kita satu dengan yang lain, karakter kita akan dibentuk oleh berbagai karakter orang lain. Orang lain akan membentuk kita, mempertajam kita. Tuhan akan memakai manusia, memakai komunitas kita, anggota komunitas kita untuk membentuk kita semakin menyempurnakan karakter kita. Saudara, jangan pikir saya akan memiliki karakter seperti Kristus, kita akan bisa memiliki karakter seperti Kristus tanpa pernah berinteraksi dengan orang lain. Kita akan memiliki karakter yang lebih baik, karakter yang dikehendaki oleh Tuhan tanpa kita berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan sesama anak Tuhan lainnya, enggak mungkin. Kita akan semakin dibentuk oleh Tuhan justru melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang percaya yang ada di sekitar kita itu memiliki juga keunikan-keunikan, sehingga kita seringkali juga dibuatnya, bisa dibuat marah, jengkel, tersinggung. Tetapi semuanya itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Amin. Jadi dalam komunitas rohani itu membentuk karakter saudara dan saya. Ketika kita menghadapi orang-orang ya yang ada di sana, orang yang kepo, ya kan? Kepo banget. Ada yang kadang-kadang nada bicaranya, cara ngomongnya sensi, ya kan, baperan. Ya. Nah, ketika menghadapi seperti itu, kita seharusnya tidak boleh meninggalkan komunitas itu. Justru disitulah kita belajar, disitulah Tuhan sedang membentuk dan memproses kita untuk kita semakin tajam, artinya semakin dewasa
di dalam Tuhan, karakter kita semakin menyerupai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, di gereja itu jangan berharap wah di gereja itu malaikat semua, enggak. Tidak kan? Nah, di situ sebenarnya kadang-kadang banyak orang yang salah, nggak asik nih. Lalu, wah di situ reseh tuh jemaatnya begini. Nah, lalu tinggalkan tuh justru salah. Justru tempat itu tempat pengembangan karakter kita. Kita mesti tetap ada dalam komunitas itu. Karena dari di situ ada hal-hal yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang membuat kita tersinggung. Berarti kita pribadi yang mudah tersinggung. Sehingga kita diketemukan, diperhadapkan dengan orang yang membuat kita tersinggung. Kalau kita tidak mudah tersinggung, biarpun kita disinggung, tidak tersinggung. Kan? Iya dong. Kalau kita tidak mudah tersinggung, mau disinggung bagaimanapun ya kita nggak tersinggung. Nah, berarti kita sudah memiliki karakter yang tidak mudah tersinggung. Misalnya kadang-kadang orang sensi. Nah, kita ditemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Baperan, ngambekan, dikit-dikit ngambek kok dikit-dikit gitu ya kan. Jadi ini di situ Bapak Ibu dikasih Tuhan, seharusnya kita tidak meninggalkan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi komunitas rohani ini sangat erat, sangat penting hubungannya untuk pertumbuhan iman kita. Saudara tidak akan pernah memiliki semangat hidup, memiliki gairah kepada Tuhan kalau tidak ada di dalam sebuah komunitas. Sebuah atau bara yang menyala itu akan semakin menyala kalau dia tetap ada dalam satu kelompok. Bapak Ibu kalau ngelihat orang bakar sate, coba kalau satu bara ini nyala tapi dipisahin, lama-lama apa? Mati. Demikian pun dengan kita. Kalau kita sering terpisah, tercerabut dari komunitas rohani kita, lama-lama kita akan menjadi padam. Karena itu jangan tinggalkan komunitas rohani. Firman Tuhan katakan janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi jangan, boleh kata kalau bilang jangan sering-sering, sebenarnya sekali-sekali aja pun kalau bisa jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Apalagi kalau kita sering meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, maka makin lama saudara akan semakin padam. Tuhan mau kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena itu teruslah tertanam, teruslah giat. Jangan pernah tinggalkan komunitas rohani. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita mencintai, mengasihi
satu dengan yang lain. Mari kita mencintai komunitas kita, keluarga kita, yaitu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan, beri respon. Lagu yang sedikit ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama naikkan pujian. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat firman bagi setiap kita. Haleluya. Kembali firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk pentingnya komunitas, khususnya komunitas rohani yang akan terus membangun kita untuk bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk persembahannya, dan juga yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Dan kita akan kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami. Dan barusan Tuhan, kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biar Tuhan yang mampukan kami, Roh Kudus yang tolong kami, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami ingin bertumbuh di dalam komunitas. Biar Tuhan yang tolong kami. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan juga berikan dia kesembuhan yang total atas pergumulan sakit yang Tuhan izinkan terjadi buat Bapak Gembala kami yang saat ini sedang dialami. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Tuhan yang mampukan Bapak Gembala kami untuk terus berjuang, untuk bisa memulihkan setiap sakit, khususnya untuk bagian kaki yang jatuh tempo hari Tuhan. Tuhan juga tolong keluarga, baik Tante Rita sebagai istri, juga seluruh bagian yang lainnya, anak-anak, mantu, dan bahkan
bahkan cucu. Tuhan memberkati semua bagian keluarga dari Bapak Gembala kami. Hal-hal yang luar biasa, hal yang baik, hal yang terbaik Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau sama-sama memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pudi-pudi persembahan ini. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik, puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan sebelum kita menyudahi ibadah kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk minggu terakhir di bulan September ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami, supaya kami terus berada dalam komunitas rohani. Kami tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kami belajar mengusahakan sungguh-sungguh untuk selalu hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena komunitas rohani itu sangat penting untuk menyembuhkan, menguatkan, dan memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang juga Engkau berikan kepada Bapak Gembala kami, kembali bisa melayani firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Sembuhkanlah terus kaki yang menjadi gangguan dari aktivitas Bapak Gembala kami. Tuhan terus sempurnakan untuk bisa terus melayani kami di Cibunar dan nanti
di Bojong. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, seluruh keluarga, anak dan cucunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan melimpah. Dan juga buat Bapak rohani dan keluarga dan seluruhnya. Kami juga berdoa biar Tuhan memberikan pengurapan terus, kekuatan dari Tuhan, kesehatan, untuk terus melayani kami, umat-Mu, jemaat-Mu di Cibunar dan Hikmah. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang hari ini juga telah melayani kami semua jemaat-Mu. Baik singer, WL, pemain musik, penyambut jemaat, multimedia, pundi-pundi, dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati mereka. Biar kami terus ditambah-tambahkan sukacita, ditambah-tambahkan semangat, agar kerajinan kami tidak kendor, tetapi roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan mengadakan ibadah perwil di tempat ini. Tuhan juga berkati dan urapi, agar semua boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sound system, tidak ada gangguan listrik, tidak ada gangguan apapun yang menghalangi ibadah kami besok. Tuhan tolong. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bertugas melayani besok, agar seluruh rangkaian acara boleh berjalan dengan baik sebagai persekutuan kami hamba-hamba Tuhan di Jakarta Pusat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka, agar kami terus bersemangat, menyala-nyala di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah. Tuhan tambah-tambahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati acara pilkada bulan November agar berjalan dengan baik. Biar Tuhan tolong semua pemilu kepala daerah, tidak ada hal-hal yang mengganggu, tapi boleh berjalan tertib dan damai. Kami mohon pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami, agar bangsa kami ini Tuhan mengalami kemajuan. Semakin tahun boleh mengalami kemajuan dan boleh juga menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah yang kami lihat semakin bergejolak. Biarlah Tuhan memberikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan yang bertikai diberikan kedamaian dari Tuhan, supaya tidak lagi banyak korban yang meninggal dunia, anak-anak dan perempuan. Tuhan, biarlah hati mereka dipenuhi dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Biarlah perdamaian Timur Tengah boleh terjadi dan kami terus berdoa sekaligus mempersiapkan diri kami berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kebaktian ini dengan mengangkat tangan kita dan menerima segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus memberi kekuatan bagimu. Dan Tuhan Yesus memberi kemenangan bagimu.
Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah dengan iman rahmat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Datanglah Tuhan segera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu.